Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Andar Zaid dengan NIM 2023-230026. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang diberikan oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Yan Sofyan Andana Saputra, Eskomenko. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar sistem operasi Linux dan cara kerjanya sekaligus melakukan praktek langsung dalam mengoperasikannya. Modul yang saya gunakan yaitu Linux on Headset yang disediakan oleh Cisco Academy. Pertama-tama, mengapa kita harus belajar Linux? Linux merupakan salah satu sistem operasi yang berbasis open source yang berjalan pada sistem perangkat keras komputer. Penggunaan Linux tentunya sangat luas dan terus berkembang di semua bidang teknologi. Selain itu, Linux gratis dan dikenal karena keamanannya lebih baik dibandingkan dengan banyak sistem operasi lain, dan juga seringkali lebih stabil terutama dalam server web, teknologi cloud, dan jaringan. Linux juga fleksibel karena memungkinkan penggunanya untuk mengubah dan menyesuaikan sistem operasi sesuai dengan kebutuhannya. Tak hanya itu, banyak tersedia komunitas global Linux yang aktif dalam memberikan dukungan untuk menggunakan Linux dengan mudah. Lanjut pada bab kedua, yaitu Basic Command Syntax. Sebelum kita masuk ke perintah-perintahnya, mari kita mulai dengan mengenal Command Line Interface atau CLI. Adalah antarmuka teks di mana pengguna dapat mengetik perintah untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Untuk menjalankan command atau perintah, tentunya kita harus mengetikkan terlebih dahulu nama perintah tersebut. Misalnya, kita akan mengetik perintah ls, di mana fungsi perintah tersebut adalah untuk menampilkan list daftar file dan direktorinya. Kemudian, kita coba dengan mengetik ls, maka hasilnya akan seperti ini. Maka dari itu, berhati-hatilah terhadap penggunaan huruf, karena di Linux sangat sensitif terhadap perbedaan antara lowercase dan uppercase. Selanjutnya, yaitu cara membuka file directory. Contoh selanjutnya, di sini kita akan mengetik as document. Maka hasilnya akan muncul informasi dari directory dokumen seperti berikut. Bab 2.2 Option. Bab ini menjelaskan tentang perintah untuk menampilkan opsi daftar file dan directory secara lebih detail. Sebagai contoh, command ls ditambah dengan opsi "-l", maka akan menampilkan daftar file dan direktorinya diserta dengan detailnya seperti nama pemilik, ukuran file, dan tanggal modifikasinya sesuai dengan urutan abjad. Selanjutnya, command ls ditambah dengan opsi "-r", maka akan menampilkan file secara reverse atau dengan urutan update yang terbalik. Jika ingin lebih detail, maka kita akan mengetikkan ls ditambah dengan "-l" ditambah dengan "-r", maka hasilnya akan menampilkan berupa list dengan urutan update yang terbalik yang ditampilkan secara lebih detail. Selain itu, kombinasi penulisan ls dengan opsi gabungan dari "-l" dan "r" dapat dilihat dari gambar di bawah. Bab 3. Printing Working Directory atau PWD. Komen ini berfungsi untuk mengetahui kita sedang berada di direktori mana saat ini. Sebagai contoh, kita akan mengetik komen PWD. Maka akan menampilkan /home/sys_admin. Ini merupakan posisi kita saat ini. Selanjutnya yaitu bab 4, Changing Directory. Untuk menavigasi struktur file system, kita akan menggunakan perintah cd untuk berpindah antar direktori. Sebagai contoh, kita akan masuk ke dalam folder dokumen. Caranya, kita akan mengetikkan cd ditambah dengan komen. Hasilnya, kita sudah berada pada direktori dokumen. Selanjutnya, ada slash atau root directory. Ini adalah menu teratas dalam sebuah struktur file system. Sebagai contoh, mari kita coba mengetikkan cd ditambah karakter slash. Maka kita akan berada di direktori root. Ada dua jenis path atau jalur dalam file system, yaitu absolute path yang selalu dimulai dari root directory. Oleh karenanya selalu diawali dengan karakter slash. Contohnya seperti berikut.
Sedangkan relative path tidak diawali dengan karakter slash, melainkan dimulai dengan nama sebuah direktori. Contohnya seperti berikut. Kita saat ini sedang berada di direktori dokumen. Lalu, jika kita akan pindah ke direktori art, maka kita akan mengetik komen seperti berikut. Untuk memastikan kita sudah berada di direktori yang diinginkan, maka kita akan menggunakan komen PWD. Nah, kita saat ini sudah berada di direktori yang tepat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam shortcut. Shortcut yang pertama yaitu karakter titik 2 yang berfungsi untuk kembali ke direktori satu tingkat sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Hasilnya, kita akan kembali ke direktori school. Shortcut yang kedua yaitu karakter titik yang berfungsi untuk tetap berada di direktori saat ini. Shortcut yang terakhir yaitu karakter garis miring yang lengkung yang berfungsi untuk kembali ke direktori utama. Contohnya, hasilnya kita sudah berada di direktori SCS admin. Bab kelima yaitu listing file. Selanjutnya kita masuk ke dalam file type. Di sini, minus menunjukkan sebuah file dan D merupakan direktori. rwxr xr x ini merupakan permission, yaitu hanya pengguna tertentu yang dapat mengaksesnya. Angka 1 di sini merupakan hard link count, yang menunjukkan seberapa banyak link yang mengarah kepada file tersebut. SCS log ini merupakan owner atau pemilik dari file tersebut. UTMP menandakan grup owner mana yang memiliki file tersebut. Angka di sini merupakan ukuran dari filenya. Desember tanggal 7 2017 ini merupakan timestamp atau waktu terakhir file tersebut dilakukan modifikasi. Bootstrap log ini merupakan nama dari filenya. Selanjutnya yaitu sorting. Jika kita ingin menampilkan sesuai dengan urutan waktu, maka kita mengetikkan ls ditambah dengan t sebagai contoh. Karena di sini contohnya menggunakan direktori log, maka kita akan mengetikkan maka hasilnya akan menampilkan file maupun direktori sesuai dengan urutan waktu terakhir dimodifikasinya file tersebut. Selanjutnya, jika kita menampilkannya sesuai dengan ukuran terbesar dari filenya, maka kita tambahkan dengan -s. Sebagai contoh, maka hasilnya akan menampilkan dari ukuran yang terbesar. Kemudian jika kita ingin menampilkannya tetapi dari ukuran yang terkecil dari filenya, maka kita akan mengetikkan maka hasilnya akan menampilkan dari ukuran yang terkecil.
Masuk ke bab pembahasan terakhir yaitu administrative access. Di sini ada switch user atau SU comment yang fungsi umumnya digunakan untuk berpindah dari pengguna biasa menjadi pengguna super user atau root. Komen ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah dengan hak akses pengguna lain tanpa harus keluar dari sesi yang sedang berjalan saat ini. Di sini, kita disarankan untuk menggunakan opsi login cell. Langsung saja kita coba. Pertama, kita mengetik komen SO minus. Selanjutnya kita masukkan passwordnya yaitu netlab123. Di sini kita sudah masuk ke dalam root. Untuk keluar dari user root dan kembali ke user SCS admin, kita tinggal mengetik exit. Maka kita sudah logout dan kembali menjadi user SCS admin. Selanjutnya, jika ingin menampilkan animasi seperti pada gambar tersebut, kita pertama-tama harus masuk sebagai user root. Sebagai contoh, kita akan mengetikkan SU minus. Selanjutnya, kita masukkan password netlab123. Di sini, kita tinggal mengetik SL. Maka akan ada animasi kereta yang muncul. Selanjutnya ada sudo comment yang fungsinya memungkinkan user menjalankan perintah tertentu dengan hak akses root tanpa harus login sebagai root. User hanya perlu memasukkan password untuk dapat menjalankan tugas administratif atau melakukan perubahan sistem. Langsung saja kita coba dengan mengetikkan sudo sl. Lalu masukkan passwordnya netlab123. Maka akan langsung muncul animasi keretanya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.